Sampai sekarang, ada banyak orang yang masih denial dengan penurunan kualitas dari Jujutsu Kaisen Season 2. Ya, to be fair, emang sebenarnya ada banyak scene yang bagus yang dihasilkan sama staff di anime ini. Tapi, itu nggak menutupi fakta kalau produksi dari Jujutsu Kaisen itu sangat-sangat chaos. Bahkan, sudah ada beberapa animator yang speak up, dan mereka udah bener-bener marah dengan studio MAPPA. Dan nggak usah kaget kalau kedepannya nanti ada animator yang emang nggak mau kerja sama lagi dengan MAPPA. Ya, kecuali kalau mereka ditawarin anime dengan judul gede dan hype sih. Jadi Baraya, ayo kita bahas akhir dari riwayat Jujutsu Kaisen Season 2. Mungkin kau bertanya-tanya, emang ada apa dengan Jujutsu Kaisen Season 2? Jadi, untuk summary-nya atau singkatnya tuh kayak gini. Jadwal produksi dari Jujutsu Kaisen Season 2 itu kacau banget. Jadi, banyak animator yang kerja yang mepet dengan deadline. Apakah ada yang overwork? Nggak tahu. Tapi bisa jadi ada yang overwork. Kalau mau bahasan lebih lengkapnya, tonton aja videoku yang ini. Jujutsu Kaisen Season 2 itu sudah berakhir, tapi di sini bukan artiannya tamat ya. Tapi yang kumaksud di sini ada beberapa orang penting yang terlibat dalam produksi animenya dan diduga meninggalkan produksinya. Alasan beberapa orang meninggalkan produksi karena pada dasarnya MAPPA itu udah bener-bener keterlaluan. Mereka memaksakan diri mereka untuk mempunyai kualitas anime yang bagus. Tapi sayangnya waktu produksi mereka ya cukup buruk. Busuknya jadwal Jujutsu Kaisen itu udah kelihatan dari movie Jujutsu Kaisen 0. Dan katanya movie ini diselesaikan dalam waktu 4 bulan, yang dimana normalnya itu produksi anime sekitar 2-3 tahun. Tapi tolong dikoreksi kalau salah, itu dari apa yang ku dengar. Dan ini semua diungkapkan sama salah satu animator yang bernama Honehone. Ya aku nggak tahu nama aslinya, tapi di Twitternya itu dia bilang kalau petinggi perusahaan itu cuma peduli sama hasil akhir dan nggak peduli sama animatornya. Dan pada tanggal 14 November ada banyak animator dari Jujutsu Kaisen yang marah-marah di Twitter karena katanya project ini nggak mungkin untuk dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Yang ngeluh juga bukan animator level ecek-ecek gitu, tapi yang ngeluh itu ada animation director sama key animator. Contohnya Arai Kazuto yang bekerja untuk episode 13 Jujutsu Kaisen Season 2. Dia bilang, udahlah, nggak asik lagi projectnya, aku kecewa, ayo bubar. Bukan cuma itu, tapi salah satu director dari episode 12 yang namanya Okubo itu nge-tweet, yang dimana tweetnya itu mengindikasikan kalau staffnya bakal meninggalkan produksi dari Jujutsu Kaisen Season 2. Ada lagi, salah satu orang yang mengerjakan key animation dari Jujutsu Kaisen. Dia itu nge-tweet satu kata, Owarida. Pas ada yang jawab, Amphibi save Jujutsu Kaisen, dia langsung balas, aku nggak akan kembali. Selain itu, ada beberapa rumor yang beredar. Rumornya itu, beberapa staff udah ngomong kalau produksi anime ini tuh nggak mungkin dikerjakan sama manusia secara normal. Dan mereka juga udah minta delay untuk penayangan episodenya. Tapi ya, permintaan delay itu jelas ditolak, karena di sini MAPPA nggak kerja sendiri, tapi mereka kerja sama komite produksi lain. Jadi di sini, MAPPA nggak bisa seenak jidat gitu buat minta delay. Kalaupun animenya delay, mereka harus booking slot untuk penayangan TV lagi. Dan intinya banyak kerugian lain yang bakal timbul. Sumbernya dari mana? Udah, percaya sama aku. Ya, sebenarnya ada buktinya sih, tapi mungkin udah dihapus dan karena ke-refresh jadi tweetnya hilang. Sorry, aku ketemu nih tweetnya ternyata. Ya, di sini tweetnya dia bilang kalau nggak bakal ada delay karena komite produksi nggak bilang delay. Ada buktinya, Aku nggak sembarangan ngomong, ampun bang. Jadi sekarang kau tahu kan kalau Jujutsu Kaisen Season 2 itu ya ada penurunan kualitas gitu. Dan ya buktinya ya ada bukti yang tweet-tweet yang gue kasih. Dan aku tuh nggak sembarangan ngomong. Dan aku juga ngelihat sendiri ada beberapa penurunan kualitas. Ya tapi sekali lagi memang ada scene yang bagus, tapi nggak semuanya bagus. Dan kalaupun misalnya ada scene yang bagus dalam anime ini, itu semua karena staff animenya yang kerja keras dikejar sama deadline. Bahkan gini loh, saking emosinya pekerja dari project anime ini, salah satu animator yang namanya Hyakugo, kalau mau cabut dari company, kartu absennya buang sekalian ke tempat sampah. Dan dari sini tuh kelihatannya kayak MAPPA itu berusaha untuk mengeksploitasi animator muda yang ambisius gitu. Dan mengejar animator-animator muda yang mau bekerja untuk portofolio. Umumnya dan seharusnya ketika mau mempekerjakan animator tapi deadline-nya sangat mepet, animator itu bakal dapat harga yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi atas waktunya. Tapi ya, ini aku nggak tahu kalau di MAPPA bagaimana. Ada tweet keluhan dari Miso, salah satu animator untuk Jujutsu Kaisen. Dia bilang, bayaran dari proyek besar yang kacau dan kondisi buruk ini nggak sesuai. Nggak sesuai dengan kompensasinya. Ini diperkuat lagi dengan tweet dari Ichi, yang kurang lebih bilang kayak gini. Mereka yang bekerja di sana sudah mempertahankan kualitas tinggi sampai akhir. Tapi pembayarannya masih nggak adil. Jadi intinya apa bang? Kesimpulan dari video ini apa? Kesimpulannya sederhana. Saking bermasalahnya produksi dari Jujutsu Kaisen Season 2, beberapa
beberapa staf memilih untuk keluar dari proyek animasinya. Hal ini terjadi karena bayarannya nggak sesuai dengan effort yang mereka keluarkan gitu untuk mempertahankan kualitas animasi dengan deadline yang sangat mepet. Perlakuan dari studio MAPPA ke karyawan itu dinilai nggak begitu bagus karena mereka cuma mementingkan hasil dan nggak memikirkan karyawannya. Di tengah-tengah kekacauan ini, CEO dari MAPPA, Manabu Otsuka, itu sempat ngomong kalau dia itu mau menyamai studio Kyoto Animation dan Ufotable. Padahal studio-studio itu, terutama Kyoto Animation, itu nggak pernah memperlakukan karyawannya kayak gini. Dan mereka nggak kemaruk, mereka nggak tamak untuk mengambil banyak proyek. Sumbernya dari mana? Aku sumbernya. Dan percaya aja dah, ini demi aku malas nyari halamannya. Di Twitter udah ke-refresh men. Tapi nanti ku cariin deh, nanti bakal ada di screenshot kalau misalnya ketemu lagi. Tapi di antara semuanya, kalau misalnya kau ngaku suka dengan anime dan animasinya, tapi kau nggak peduli dengan kondisi ini, ya menurutku kau agak apa ya namanya, agak dongo aja gitu kalau dipikir-pikir. Karena kayaknya kau senang gitu. Kau senang bahwa kalau studio atau komite produksi itu melihat kau cuma sebagai angka statistik dan kau nggak benar-benar dihargai sebagai fans. Kau cuma kayak dilihat sebagai statistik aja. Wah, yang nonton animeku banyak. Wah, pasti kalau dijual harga lisensinya bagus gitu. Ntar nanti buka restoran, buka merch gitu. Kerja sama dengan brand mana gitu. Ya, aku agak ngerasa nggak enak aja gitu. Kayak sulit buat ditelan aja rasanya. Dan ya, sekian Wibu Lokal kali ini Baraya. Aku admin Yami alias Bobul, botak gembul. Ya udahlah ya. Kau sudah nonton acara Wibu Lokal, stay clean and sound. Tapi jangan salah loh, sebenarnya animasi Jujutsu Kaisen ini masih berusaha gitu untuk mempertahankan kualitasnya. Dan beberapa episode di akhir-akhir menurutku ya kelihatan bagus. Apalagi itu ada duetnya ini ya, Todo sama Yuji, bapak sama anak gitu, berantem. Wih gila, keren banget dah. Nggak bisa dipungkirin juga, tapi ya nggak bisa dipungkiri juga gitu. Staff-staff anime ini mengerjakan anime ini dengan usaha mereka. Dan ya aku berharap mereka sehat selalu dan panjang umur lah. Dan aku berharap mereka sejahtera selalu. Tapi kalau misalnya nanti mereka terlalu kaya, mereka nggak mau kerja bikin animasi lagi. Ya sulit. Ya udahlah, semoga mereka sehat-sehat. Jangan salah, aku tuh nggak benci sama MAPPA. Aku malah karena aku suka dengan MAPPA, makanya aku bisa ngikutin berita-berita dari MAPPA dan cerita-cerita dari MAPPA gitu. Agak salah, agak miskonsepsi ketika kau mikir aku benci sama MAPPA dan benci sama Jujutsu Kaisen. Kayaknya yang nggak suka sama Jujutsu Kaisen cuma Kevin Anggara deh, karena dia bilang overrated. Nggak bercanda.